Assalamualaikum anak-anak. Nah, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Gimana nih kabarnya hari ini? Yang sekarang kita lagi di tengah-tengah pandemi corona ya kan? Jadi kita di rumah aja. Nah, dan membuat kalian nggak sekolah. Nah, selama kalian nggak berangkat sekolah, kalian gimana nih? Merasa seneng atau udah mulai bosen? Karena nggak bisa ketemu teman-teman kalian di sekolah. Kayak di luar itu semua, kalian harus tetap ingat ya, kalian itu kan siswa dan tugas kalian adalah belajar. Jadi cuma pindah tempat belajar aja. Yang tadinya kalian harusnya berangkat sekolah, tapi sekarang enggak. Namun belajarnya tetap di rumah. Nah, Bapak kali ini akan menyampaikan materi. Menurut kalian, materi apa yang akan Bapak sampaikan gitu? Nah, daripada kalian bingung dan bertanya-tanya, tapi sebelum Bapak masuk ke materi, kita lakuin peregangan dulu. Karena Bapak yakin kayaknya badan kalian juga udah mulai pegel-pegel atau segala macam. Karena kali ketika kalian di rumah aja mungkin kalian juga banyak main gadget ya kan, atau kalian juga udah mulai nggak keluar rumah, nggak main lagi keluar-luar bareng teman-teman di rumah, dan kalian di rumah aja gitu kan, mulai merasa sakit-sakit badan, pegel ya. Nah, jadi Bapak akan melakukan pegangan sedikit yang akan kita lakukan bersama-sama. Oke, pertama, tengok kepala kalian ke sebelah kanan. Satu, dengan hitungan, setiap hitungan itu 8. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang kan sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ke atas. Tapi ketika kalian nanti naik ke atas, nah itu di kalian sambil tersenyum gitu dan buka mata kalian sambil ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang tekuk kepalanya seperti ini ya. Mulai itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gimana? Badannya udah agak enakan ya? Buat kalian juga dan buat Bapak juga gitu ya. Bisa di tengah-tengah kayak gini, kita juga kan butuh gerakan juga gitu, butuh olahraga juga. Nah, ini bisa kalian lakukan juga di rumah walaupun nggak sama Bapak. Nah, kita akan masuk ke materi. Nah, materi yang apa Bapak akan sampaikan ini sebenarnya kalian juga udah pernah bikin, atau mungkin udah dari kalian juga bikin, cuma ada perbedaannya sedikit sama punya kalian. Nah, kalian udah pernah buat jadwal pelajaran dibuatin apa buat sendiri? Nah, ayo. Oke, jadi kalau bisa, jadi materi Bapak kali ini adalah tentang bagaimana cara buat jadwal belajar sendiri. Nah, ini kan berkenaan banget sama sekarang, kalian ya udah nggak lagi belajar di sekolah, dan tentu kayak kurang terjadwal gitu kan ya. Nah, makanya ini penting banget buat kalian. Selain kalian juga kayak mungkin bingung gitu selama di rumah mau ngapain. Nah, ini tuh bisa buat kalian kayak aduh ya, jadi kayak kalian bisa merencanakan gitu kegiatan apa. Dan jadi kalau misalnya kalian misalnya di jam segini harus ngapain ya, nah lihat tuh ntar di jadwalnya, terus oh iya sekarang kayak gini. Nah, jadi kalian tahu apa yang akan kalian lakukan, dan uh, kalian bisa lebih teratur kan dalam hidup sehari-hari kalian kayak gitu. Oke. Oke, nah ini nih
jadwal pelajaran kalian udah jadwal belajar. Nah ini kalian udah pernah bikin kan pasti kayak gini. Itu jadwal pelajaran sekolah kalian. Nah sekarang perhatikan. Nah di sini ada nama hari, jadi bisa dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah di tabel sebelah sini, nah ini tuh jam-jamnya atau waktu-waktunya. Di sini dari jam 5 sampai jam 7 dan seterusnya. Nah ini bisa kalian kreasikan juga dengan warna, misalnya dengan pakai spidol, pensil warna atau segala macam yang mungkin itu membuat kamu menjadi lebih menarik dalam jadwal belajarnya. Nah karena bapak kan alatnya cuman ya seadanya, jadi warnanya cuman hitam aja. Oke. Nah jadi misalnya di hari Senin kalian jadwal pelajarannya apa, kalian tulis misalnya tapi di sini dari jam 5 dulu sampai jam 7. Jadi ini juga bisa kalian gabungin dengan kegiatan sehari-hari kalian dan tugas-tugas di rumah yang biasanya kan kalau misalnya kalian yang punya kayak jadwal tugas di rumah kayak misalnya nyuci dari jam berapa, nyuci piring ya kan, terus nyapu atau ngepel gitu di rumah. Nah ini kalian bisa sesuaikan juga sama jadwal itu. Jadi misalnya dari jam 5 sampai jam 7 kalian itu misalnya di sini bisa sarapan, terus kalau yang Islam mungkin sholat subuh ya kan. Nah kalian tulis dah di sini sholat subuh. Nah terus kalau misalnya udah kalian tulis, nah misalnya di hampir setiap hari itu sama, nah udah kalian tinggal tulis juga sama-sama atau boleh juga kayak kalian kayak gini. Tapi sih lebih baiknya sih ditulis lagi ya kan, ini sarapan. Oke, nah kalau bapak akan contohkan satu hari aja di hari Senin. Nah selanjutnya di misalnya jam 7 sampai jam 9. Nah kalian ini jam 7 sampai jam 9 belajar apa, itu disesuaikan sama jadwal pelajaran sekolah. Nah tulis dan misalnya jadwal pelajaran kalian hari Senin adalah agama, terus dari jam 9 sampai jam 12 itu misalnya ada istirahat terus sama apa, misalkan kalian 3 pelajaran kan satu hari. Nah di sini bahasa Indonesia sama penjas misalnya. Nah dari jam 12 sampai jam 1 ini bisa kalian isi dengan kalian bisa istirahat dulu kan. Biasanya kan kalau misalnya di jam segini kalian di rumah, kalian dapat tugas-tugas dari jam pelajaran itu. Misalnya agama, kalian dapat tugas agama atau suruh baca Al-Quran atau berkaitan dengan agama, terus bahasa Indonesia kalian suruh baca buku tematik misalnya kayak gitu. Nah lalu jam 12 sampai jam 1 ini bisa kalian isi dengan kegiatan sehari-hari kalian dulu. Misalnya kalau misalnya kalian agama Islam, kalian bisa juga sholat. Terus kalau misalnya mau makan siang dulu ya kan, makan siang. Nah setelah itu dari jam 1 sampai jam 12, nah ini bisa digunakan waktu kalian untuk belajar mengulang pelajaran yang tadi, atau juga bisa digunakan untuk mengerjakan PR sekalian kayak gitu. Nah kira-kira waktu yang bisa kalian gunakan sih sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, yang penting efektif. Jadi pas kalian lagi belajar jangan kayak malah ngelakuin hal lain atau bisa nyambi sambil main game misalnya. Nah misalnya belajar aja, cuman waktunya juga bisa sedikit kalau bisa efektif kan. Kalau bisa misalnya kalau misalnya kalian sambil main game, misalnya waktu belajar 1 jam, terus kalian sambil main game, tentu pasti belajarnya nggak sejam, ini cuma 15 menit mungkin ya kan. Nah jadi usaha sebisa mungkin buat kalian gitu ya yang suka main game mungkin di HP disingkirin dulu nih kalau saat waktu belajar. Nah misalnya dari waktu belajar itu kalian cuma butuh misalnya sejam gitu ya, sejam. Nah sejam itu kalian bisa kan kalau sejam dibagi 2 30. Nah kalian ini bisa bikin itu kayak dibagi 2 jadi 25 menit. Nah 10 menitnya ini kalian bisa istirahat.
atau sebelum bisa minum atau rehat dulu sebentar, keluar dari kegiatan belajar terus balik lagi ke belajar kalian. Nah misalnya kalian tadi ada PR misalnya bahasa Indonesia. Nah kalian belajar tuh tentang bahasa Indonesia kan, kalian kerjain PR-nya di sini di jam di jam pertama kan kita bikin bagi dua ya, 25 menit pertama dan 25 menit terakhir. Nah 25 menit pertama kalian ngerjain PR dulu tuh, kerjaan PR. Nah tapi ini nyesuaiin juga, kalau misalnya kalian agak lama mungkin juga bisa dibikin ya udah 1 jam ini ngerjain PR. Nah terus udah selesai PR-nya terus kalian istirahat dong ya, tadi udah bagian 10 menit, terus habis itu kalian ngerjain lagi. Nah kalian bisa mengulas kembali, misalnya tadi PR bahasa Indonesia kalian juga bisa mengulas lagi belajar bahasa Indonesia, atau bisa sambil juga ngoreksi dari tadi PR yang udah kalian kerjaan dengan minta bantuan ke orang tua atau kakak kalian. Terus udah selesai baru nih kalian misalnya di jam 2 ini kalian mau ngapain gitu, kalian pokoknya tinggal nyesuaiin lagi sama jadwal keseharian kalian. Nah terus dari jam gue pesankan gitu kalian belajar lagi tuh di jam 8 sampai jam 9. Nah di jam ini kalian belajar untuk pelajaran besok. Jadi jadwal pelajaran kalian misalnya besok ada PKN misalnya, atau bahasa Inggris. Nah kalian bisa belajar di jam 8 sampai jam 9 ini, belajar yang atau PKN atau bahasa Inggris, atau bisa juga semuanya gitu kalau misalnya kalian kuat. Oke. Nah udah nih kalian bisa jadwal pelajaran besok bahasa Inggris dan PKN. Terus yang menurut kalian sangat penting itu misalnya bahasa Inggris. Nah, kalian juga bisa belajar bahasa Inggris di jam sini. Nah dan apa yang belum kalian pelajari misalnya di lembar selanjutnya gitu, kalian bisa baca-baca dulu atau segala macam kayak gitu. Nah pokoknya bikin sedemikian rupa yang tadi udah Bapak jelasin, kamu masukin juga kegiatan sehari-hari kalian, terus tugas-tugas di rumah. Makanya ketika kalian bikin gini, coba deh konsultasi atau tanyakan gitu ke orang tua, "Ma, aku mau bikin ini, Bu, aku mau bikin ini," atau "Pak, aku mau bikin ini, coba dong apa sih bikinin." Atau dalam artian kalian juga bisa tanya kegiatan-kegiatan yang bisa aku lakukan gitu di rumah selain jadwal-jadwal yang udah aku isi ini Mak, Bu. Atau kalau bisa kalian udah punya tugasnya, kalian bisa kayak juga coba isi dulu yang tugas-tugas kalian di rumah, baru masukin jadwal belajar kalian kayak gitu. Nah dengan kalian menjadwalkan belajar seperti ini, itu membuat kalian yang seperti Bapak pertama kali bilang, buat kalian juga gak bingung mau ngapain gitu ya. Terus kalian juga lebih teratur gitu, gak cuman kayak di rumah main aja atau gimana-gimana. Itu yang justru yang membuat kadang ibu kalian atau orang tua kalian sering marah-marah kalian karena masa main mulu nih. Nah kalau bisa kalian udah punya jadwal ini, dan coba kalau bisa nanti kasih ke orang tua, mungkin Bapak yakin gitu ya, orang tua juga senang dan bangga sama kalian ya kan, ya, karena kalian bikin kayak gini dan ini salah satu inisiatif yang besar gitu buat kalian. Nah, coba deh bilang ke orang tua kalian kalau kalian bikin kayak gini dan kasih lihat ke mereka. Terus kalau bisa kalian udah selesai bikin ini, kalian tempelkan ke tempat yang itu biasa sering kalian lewati atau kalian lihat. Misalnya kalau bisa di kamar, kalian bisa taruh di dinding kamar, atau di lemari baju ya kan, atau di depan pintu kamar kalian, atau dimanapun yang bisa kalian lihat gitu, bisa di ruang tamu atau segala macam kalian misalnya. Nah terus seperti yang Bapak bilang, kreasiin semenarik mungkin ya, dengan kayak kasih warna-warna atau semacam apa, dan bisa juga sebagai keterangan juga, misalnya kalian belajar diwarnain warna hijau. Nah jadi setiap ada kolom yang belajarnya, jadi itu jadwal belajar kalian warnain warna hijau. Terus kalau bisa kegiatan rumah diwarnain warna kuning ya, kayak gitu. Jadi bisa kalian lihat dari jauh juga, oh warna kuning sekarang, oh berarti sekarang waktunya buat tugas rumah kayak gitu. Jadi kalian bikin jadwal gini
itu sangat bagus banget buat kalian yang mungkin di rumah dan agak bingung ngapain, dan ini membuat hidup kalian lebih teratur begitu. Dan ini gak cuman digunain buat, ini bisa terus digunakan sampai kalian dewasa nanti, dan ini sangat-sangat penting banget buat kalian. Nah, kalian tadi bisa praktekin ya apa yang tadi, bagaimana yang sudah bapak contohkan, walaupun itu nggak banyak atau sebagian kecil, tapi saya bapak yakin kalian ngerti gitu. Nah, tadi sih sebenarnya sederhana aja. Kuncinya pertama, eh, bikin jadwal belajar kalian itu di sela-sela waktu kalian, dan kalian tulis semua dulu. Pertama, kegiatan apa aja yang kalian lakuin. Misal pertama mulai dari belajar, main, terus tugas rumah, terus apapun gitu ya, kalian tulis semua, sholat. Dan setelah itu, nah kalau misalnya kalian udah punya jadwal sendiri di rumah, kalian tinggal jadwal belajarnya itu nyesuaiin dengan tugas atau apa namanya, jadwal tugas di rumah kayak gitu. Terus yang kedua, bikin tampilannya semenarik mungkin. Tadi kalau bapak kan cuma contoh aja, dan bapak juga nggak punya alatnya yang kayak bisa pensil warna atau segala macam yang bisa bapak taruh di sini. Bapak cuma ada pulpen aja satu, jadi makanya nggak berwarna dan nggak menarik gitu ya. Nah, kalian bisa buat jadwal tadi itu jadi menarik gitu. Oke, terus sudah gitu kalian juga bikin jadwal belajar juga. Atau kalau misalnya kalau kalian agak pusing gitu tentang tadi, kalian bisa buat aja jadwal khusus buat belajar. Misalnya belajar hari Senin jam berapa gitu, tapi itu jadi khusus buat jam belajar aja. Kalau misalnya kalian bingung kayak buat tadi tabel kebanyakan gitu pak. Oke. Nah, saya yakin ini tuh bakal bermanfaat banget buat kalian, nggak cuma di masa sekarang tapi di masa depan nanti. Kalau misalnya kalian terus-terusan bikin kayak gini, bapak yakin hidup kalian akan teratur, dan ini bisa juga buat kalian nanti sukses ke depannya dengan modal kalian yang seperti ini, yang memiliki, ini salah satu bentuk manajemen waktu dan manajemen diri kalian. Oke, kesimpulan. Oke, mungkin itu aja sih yang materi kita hari ini gitu ya, berkenaan dengan cara membuat jadwal belajar sendiri. Nah, dari yang udah tadi kalian lihat, coba kalian praktekin gitu ya. Kalian buat, terus bilang ke orang tua kalian kalau kalian bikin jadwal belajar sendiri kayak gitu. Saya yakin juga bapak yakin juga pasti orang tua kalian juga bangga dan senang dengan apa yang kalian lakuin itu. Mungkin sekian aja dari bapak. Kalau misalnya bapak ada salah, mohon dimaafin ya, apalagi sekarang juga kan lagi bulan puasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.